warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syairozi SPDMM dari CGP Angkatan 6 Al-Azhar BSD. Tangerang Selatan ya tentunya, bahwa kali ini saya akan melakukan satu kegiatan yang sifatnya dialog atau wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang bagaimana pengambilan keputusan. Assalamualaikum Pak Putri. Waalaikumsalam. Selaku Kepala Sekolah SMA Al-Azhar BSD. Di sini saya ingin sedikit bertanya-tanya itu Pak, tentang bahwa seorang pemimpin biasanya banyak hal-hal yang ditemui terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema dan rujukan moral. Kira-kira bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi dari kasus-kasus yang terjadi selama di kepemimpinan Bapak? Baik, terima kasih Pak Syairozi. Terkait dengan kasus yang harus ditangani, yang pertama itu harus didalami dulu, ya, didalami betul kasusnya seperti apa, ya, dicek dan dicek. Setelah itu kasus itu kita lihat dari sisi peraturan sekolah, ya, berdasarkan peraturan sekolah ini kasus ini termasuk pelanggaran tingkat sedang, tingkat ringan atau tingkat berat, gitu kan? Ya. Nah, ketika memang masuk ke pasal itu, maka kita harus mengacu kepada pasal itu. Karena bagaimana juga sekolah sudah punya aturan atau tata tertib sekolah yang sejak awal siswa masuk sudah disepakati, dan siswa semuanya harus sudah memberikan persetujuannya melalui tanda tangan di atas materai dan ditandatangani oleh orang tua. Nah, ini kita acuan utamanya. Namun yang kedua, bahwa peraturan atau tata tertib sekolah itu dibuat adalah untuk mendidik anak-anak. Jadi semangat dari peraturan sekolah itu atau tata sekolah itu memang dalam rangka pendidikan, gitu ya, dalam rangka pendidikan. Makanya setiap kasus kita kacamatanya atau pedomannya adalah tata tertib sekolah dengan semangat pendidikan atau mendidik anak. Gitu. Jadi hukuman yang diberikan itu harus bersifat mendidik. Bahkan sampai misalnya kita harus mengeluarkan siswa karena siswa melakukan pelanggaran pada kategori berat, itu pun dalam rangka mendidik, ya, supaya anak tahu bahwa perilaku yang dilakukan itu memang punya risiko yang seperti itu, dan anak diharapkan bisa belajar dari kesalahannya. Ya, gitu Pak. Mungkin Saya setuju Pak, karena berkaitan di sini kita berarti dalam bahasa Ki Hajar Dewantara itu berpusat kembali pada murid Pak ya, dalam hal-hal keputusan kembali pada murid. Mungkin dalam perjalanan setelah dilakukan satu peraturan tadi, tentunya kan bertemu dengan dilema-dilema kasus-kasus yang mengarah pada benar dengan benar, atau mungkin juga ada yang benar yang salah. Bagaimana mungkin cara-cara Bapak dalam mengambil keputusannya itu Pak, kalau ketemu dengan permasalahan yang mepet dan benar sama benar, ini ambil yang mana ya, atau benar atau dengan yang salah? baik, terima kasih. Kembali ketika ada kasus yang seperti itu harus benar-benar kita dalami, ya. Dan biasanya ketika saya mengambil keputusan itu saya harus melibatkan semua orang yang punya kepentingan yang apa namanya, ya, semua pihak lah, gitu kan. Misalnya mengambil keputusan yang besar itu, pertama saya harus menggali betul kasusnya seperti apa, siapa saja yang terlibat. Makanya saya butuh bantuan dari wakil kesiswaan, butuh wali kelas, butuh juga guru BK. Nah, setelah itu semua anak-anak yang terlibat dalam kasus yang sedang dibahas itu diinterogasi, didalami. Setelah itu harus membuat berita acara pemeriksaan. Setelah itu kita bahas bersama.
kita bahas bersama. Nah, ketika sudah ketemu nih ya, sudah ketemu terkait dengan pasal-pasal yang dilanggar oleh siswa. Nah, ini kalau pasal itu mengharuskan anak itu keluar, misalnya sudah mencapai poin yang ditetapkan gitu ya, nah, anak itu harus keluar, maka kita harus pikirkan betul gitu ya, anak itu dikeluarkan itu efeknya apa, kalau tidak dikeluarkan efeknya apa. Ketika dia kategorinya pelanggarannya adalah pelanggaran yang berulang, sebenarnya tidak terlalu, bukan pelanggaran berat tetapi selalu berulang. Nah, ini mungkin masuk ke dalam kelompok yang dilema ini ya. Anak ini masih bisa dibina atau kita kembalikan ke orang tua gitu ya. Nah, tidak semua anak yang sampai pada level batas maksimal pelanggaran harus dikeluarkan, itu harus kita keluarkan karena kita melihat kira-kira masih bisa dibina atau tidak. Nah, ini masih kira-kira masih ada harapan, ada dipertahankan atau memang harus dikembalikan ke orang tua. Nah, ini biasanya kami yang terlibat dalam pembahasan itu, misalnya saya sebagai kepala sekolah, ada wakasis, dan guru BK, ada wali kelas, kita berusaha bersama. Jika memungkinkan memang anak ini masih dipertahankan, maka nanti harus ada surat perjanjian yang harus ditandatangani orang tua, dan tanda-tanda anak dan tanda orang tua di atas materai bahwa ini adalah pelanggaran ini kesempatan terakhir yang diberikan oleh sekolah. Kalau melakukan pelanggaran lagi karena memang poinnya sudah maksimal, ya pasti akan kembalikan ke orang tua. Diharapkan dengan surat perjanjian itu, misalnya ini anak bisa berubah. Jadi dilemanya adalah seharusnya sudah keluar, sudah dikeluarkan, cuman karena dengan berbagai pertimbangan untuk kebaikan anak dalam rangka mendidik, kan namanya peraturan sekolah juga mendidik, maka ada kesempatan bisa diberikan. Berbeda dengan kasus yang pelanggaran berat. Ada pelanggaran berat yang tidak bisa dimaafkan oleh sekolah, menyangkut misalnya pornografi, lalu terkait dengan narkoba dan sebagainya. Ini peringatan pertama sekaligus terakhir. Ini tidak ada kompromi, sekolah pasti harus kembalikan ke orang. Ya seperti itu Pak Haji ya. Jadi kalau sudah pelanggaran berat yang menyangkut hal yang seperti itu, ya sudah tidak ada kata lain selain kita kembalikan ke orang. Karena nanti efeknya akan lebih besar kalau tetap dipertahankan, gitu ya. Jadi namanya lembaga pendidikan, kalau misalnya contoh misalnya tertitipan narkoba, ini efeknya luar biasa. Makanya harus kriminal ya. Iya, kalau sampai level kriminal itu. Ya, gitu Pak Haji. Mungkin ini langkah-langkahnya tadi sudah disebutkan ya dalam proses pengambilan langkah keputusan itu. Kalau menurut Bapak yang sudah efektif, mungkin artinya pas efektif gimana? Mungkin dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan ya. Jadi pengambilan keputusan yang pas efektif, karena nanti menyangkut juga tantangannya bagaimana. Karena kan mungkin harus diperhitungkan juga Pak ya. Setelah ini putusan dijatuhkan, apakah ada komplain balik atau apa itu? Bagaimana persiapan Bapak dalam menghadapi tantangan setelah keputusan itu diambil? Oke, terima kasih. Terkait dengan keputusan yang diambil, itu tentu melalui pembahasan oleh tim ya, oleh orang-orang yang terlibat tadi. Itu jadi terkait dengan misalnya peraturan pelanggaran siswa dan sebagainya, saya biasanya memang tidak pernah memutuskan sendiri. Keputusan aja di kepala sekolah, tetapi pertimbangan itu dari semua pihak supaya keputusan yang saya ambil itu adalah adil untuk semua, ya untuk semuanya. Jadi berbagai kalau terkait dengan keputusan yang diambil yang sudah matang dan harus berdasarkan peraturan tata tertib sekolah, saya tidak
terlalu memikirkan efek resikonya. Memang itu sebuah apa itu konsekuensi seorang kepala sekolah yang harus mengambil keputusan selama keputusan itu berdasarkan peraturan atau sekolah yang sudah disepakati bersama, insya Allah tidak ada risiko. Dan selama ini memang orang tua yang mendapatkan sebuah apa itu menerima keputusan dari kepala sekolah selama ini ya aman-aman saja. Artinya kalau memang harus dikeluarkan, menyadari bahwa anaknya melakukan kesalahan yang memang harus dikeluarkan. Mungkin dari sekian banyak mungkin kasus-kasus yang sudah pernah terjadi dan diambillah satu keputusan, kira-kira ada timing waktu sehingga hanya ada yang nggak jauh, ada yang pendek. Nanti dari sisi penjadatan waktunya gimana? Apa terlalu jauh atau mungkin tergantung? Untuk penanganan kasus ini kami prinsipnya semakin cepat semakin baik, harus secepatnya diselesaikan ya, karena menunda-nunda penyelesaian kasus ini adalah mendatangkan masalah sendiri ya. Jadi secepatnya harus diselesaikan dan kita selalu berdoa bahwa penyelesaiannya adalah penyelesaian yang sifatnya mendidik. Misalnya terkait dengan kenaikan kelas misalnya. Nah ini pun juga semangat kita, saya mengajak pada guru-guru, semangatnya adalah semangat untuk mendidik anak, gitu kan. Mau naik kelas atau tidak naik kelas, tentu semangatnya harus sama. Kalau dinaikkan berarti harus ada catatan untuk kelas berikutnya. Ada hal-hal yang harus diperbaiki di kelas berikutnya. Kalau memang tidak naik kelas misalnya, nah ini juga menjadi pembelajaran bagi anak mudah-mudahan kita sadar dengan apa itu perilaku selama ini mungkin proses seperti itu. Jadi semuanya berorientasi pada murid ya. Iya, semuanya itu kebaikan murid sesuai semangat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Terus dari sekian juga mungkin ada keputusan yang diambil. Adakah mungkin faktor-faktor atau personal yang mempermudah? Mungkin ada bantuan pihak lain atau mungkin ada faktor lain yang memudahkan kita. Selama ini ada tidak Pak, faktor atau perorangan yang mempermudah bagaimana Bapak mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah ini? Faktor-faktor yang mempermudah penyelesaian masalah adalah adanya tim ya. Adanya tim yang solid ya. Dalam arti setiap kali ada masalah itu ada beberapa pihak yang memang saya libatkan, yang kompeten ya yang saya libatkan. Masalah terkait dengan murid gitu ya, masalah terkait dengan siswa itu ya tentu ada wali kelas, ada guru BK, ada wakasis yang memang siap untuk membantu saya dalam menggali informasi lebih jauh, lebih detail, sehingga nanti ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Begitu juga terkait dengan dukungan dari yayasan atau di bawah yayasan ada namanya pelaksana harian yayasan. Biasanya ketika saya harus mengambil keputusan yang besar sampai harus mengeluarkan siswa dan sebagainya, saya mendapatkan arahan dan bimbingan dari beliau gitu ya. Termasuk misalnya kita harus berurusan dengan pihak luar misalnya menyangkut dengan pihak sekolah lain, misalnya terjadi gesekan antar siswa kita dengan sekolah lain, termasuk juga dengan pihak berwajib misalnya. Nah, kami selalu mendapatkan pendampingan biasanya ya dari pihak yayasan atau dari pelaksana dan yayasan, mendapatkan pendampingan untuk menyelesaikan masalah. Biasanya seperti itu. Bisa kita termasuk juga misalnya dukungan atau support itu dari komite sekolah. Di sekolah kita namanya PIKOM, Badan Kerjasama Orang Tua Murid dan Sekolah. Biasanya beliau akan terlibat membantu mensupport dalam keputusan besar yang akan kita ambil. Baik, mungkin dari sekian yang tadi kita bicarakan, mungkin ada nilai pembelajaran apa yang bisa
Bapak rasakan atau simpulkan terkait bagaimana pengambilan keputusan. Nah, ini bisa buat pembelajaran kami sebagai guru penggerak, Pak. Kesimpulan dari pengambilan keputusan yang Bapak tangkap. Nilai belajarnya dari mana? Ya. Baik ya. Nilai yang diambil dari kita mengambil keputusan itu adalah kita dasarkan pada ajaran Al-Quran ya. Al-Quran, ya. Ya, ayatnya saya mohon maaf ini agak lupa ini surat apa, ayat berapa. Intinya inja akum fasikun binabain fatabayan antusibu koma bijarabin fatusibu alama atun nabi, gitu ya. Jika datang kepadamu sebuah berita dari seorang fasik atau dari mana saja dengan membawa sebuah berita, maka perintah Al-Quran fatabayyanu, maka lakukan tabayyun, cek dan cross check supaya Anda tidak menjatuhkan keputusan yang salah yang nanti kalian akan menyesal. Nah, makanya setiap kali saya mengambil keputusan, saya harus punya data yang lengkap terkait dengan kasus yang akan saya putuskan. Sebenarnya itu saya kira. Jadi setiap mengambil keputusan, meskipun saya sebagai kepala sekolah, saya memegang kewenangan untuk memutuskan, tetap data harus lengkap. Saya harus mendengarkan banyak pihak supaya keputusan yang saya buat itu tidak salah dan akhirnya nanti saya akan menyesal. Intinya begitu, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Mukri selaku Kepala Sekolah SMA Al-Azhar BSD. Saya banyak belajar dari obrolan ini, pembicaraan ini, terutama terkait pembelajaran bagaimana cara pengambilan keputusan efektif, tepat, sehingga bisa memberikan satu pengalaman dan juga bisa memberikan penguatan bagi kami bagaimana cara-cara ke depan dalam kami sebagai guru pembelajar, sebagai pemimpin pembelajar pada siswa-siswa dan menularkan pada teman-teman saya. Demikian obrolan saya, wawancara kami dengan Pak Kepala Sekolah SMA Al-Azhar BSD, Pak Mukrin. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismawanto, Kepala Sekolah SMA Klego Boyolali. Mohon maaf Pak Is, dalam kesempatan ini saya calon guru penggerak Angkatan 6 ingin sedikit mewawancarai atau sharing ngobrol terkait apa yang kami peroleh secara teori pada teori pengambilan keputusan seorang pemimpin. Kebetulan Pak Is ini kan kepala sekolah ini sudah 2 tempat termasuk. Yang pertama yang ingin saya mungkin obrolkan yaitu bahwa mungkin selama ini kan Pak Is menghadapi beberapa kasus-kasus yang perlu penanganan keputusan segera. Dan kita tahu keputusan biasanya ada yang sifatnya dilematis, ada yang dilematis berarti antara benar sama benar tapi tipis nih, saya milih mana, atau juga yang sifatnya bujukan moral. Ada bujukan ini. Biasanya kalau bujukan sih antara benar dan salah ini. Bagaimana sikap Pak Is atau langkah Pak Is kalau menghadapi masalah seperti ini, Pak Is? Oke, terima kasih Pak Serozi. Ini sudah dipercaya untuk diambil sampel ya atau diambil wawancara. Nah, mudah-mudahan ini bisa nambah wawasan untuk kita semuanya. Jadi saya terbiasa Pak Serozi untuk mengambil keputusan itu biasanya saya komunikasikan dulu Pak dengan tim manajemen. Nah, tim manajemen di sini adalah wakil kepala sekolah. Nah, ini biasanya saya minta masukan-masukannya, tetapi memang keputusan akhir tetap saya. Dan kadang-kadang memang kebijakan yang diambil itu ya tengah-tengah ya, artinya mengambil masukan-masukan dari teman-teman. Nah, baru kemudian kita ambil kebijakan.
ya tidak mesti semuanya tepat. Ya, ini seringnya seperti itu. Tapi juga kadang gini Pak Serozi, kadang-kadang Ya. eh, kita ada permasalahan tertentu. Hmm. Nah, kita menunggu masukan-masukan dari teman. Pertama manajemen oke, kemudian kedua itu tidak harus hari itu ya. Kita Ya. menerima masukan-masukan teman-teman yang lain. Kita tunggu sampai beberapa waktu, beberapa hari nggak ada masukan, ya udah biasanya saya ambil keputusan sendiri. Nah ini. Tuh, tetapi semuanya tetap atas dasar pertimbangan dari eh, tim manajemen maupun Bapak Ibu guru secara umum. Intinya itu, Pak Intinya itu. Serozi. Ya. Terus bagaimana keterkaitannya mungkin pihak luar? Mungkin kasus ini kadang kan ada satu melibatkan bukan dari intern sekolah, orang tua, pihak lain, atau bahkan misalnya sampai ada pihak berwajib. Bagaimana mungkin kalau menghadapi masalah itu? Itu kan suatu dilema juga mungkin, Mas. Betul, Pak Serozi. Jadi ini pernah terjadi juga, ya. Oh, Pernah ya, ya. terjadi, ya ada masalah eh, teman lah begitu ya. Teman ada masalah yang agak krusial, Pak. Dan itu harus Hmm. kita ambil langkah tegas. Nah, itu ya. Langkah Oh, tegas. Nah, waktu itu eh, apa ya istilahnya ya? Ada seseorang itu datang ke sekolah mencari teman guru yang bermasalah. oh, Nah, iya, iya. dari situ langkah yang saya ambil, saya tetap harus melindungi guru saya. Karena Oh, saya iya, tidak iya. ingin pembelajaran terganggu gara-gara permasalahan ini. Nah, maka Hmm. ini tetap karena ini guru saya, maka ini tetap di bawah pengawasan saya. Nah, artinya orang tersebut datang ke sekolahan, Pak, ini masalah apa? Kalau masalah pribadi silakan diselesaikan di luar Nah, sekolah. Nah, iya, iya. tapi mereka tetap bersikeras bahwa kalau kita mencari di rumah, sulitnya bukan main. Jadi, maka harus Ah, mencari di iya, sekolah. iya. Nah, setelah itu coba kita cari solusi tanpa harus bertemu, tanpa harus bertemu kedua belah pihak yang bermasalah. Nah, itu kemudian kita bisa selesaikan dan alhamdulillah bisa berjalan. Walaupun berjalan hanya sesaat, 1 bulan kemudian muncul lagi masalah yang sama. Nah, ini. Tetapi yang Hmm. jelas apa ya? Karena guru itu adalah guru saya, maka harus saya amankan juga karena saya harus mengamankan pembelajaran. Saya tidak ingin pembelajaran itu terganggu gara-gara masalah itu. Nah gitu Ustaz, sikap Iya. saya Oh, seperti itu. terima kasih. Hmm. Eh, ini mungkin bagaimana kalau itu kasus mungkin terkait siswa ya Pak? Apakah ada prosedur ataupun satu aturan yang ya mungkin kaitannya dengan bagaimana dengan aturan sekolah Ya, menghadapi permasalahan siswa yang kadang memang berbeda-beda ya dan menyangkut mungkin kita kasihan lah harusnya naik biasanya yang sering itu kalau naikkan ya, kelas atau apa itu bagaimana Pak? ya Nilai dan macam-macam ya Pak. sebagainya. Nah, Kita saya kira tahulah misalnya di, tentang di eligible itu ya muncul. benar. Ya kita kan tahu ya permasalahan siswa kan Ya. banyak banget jadi banyak banget. Nah, Saya biasanya eh, kalau kalau saya prosedurnya yang prosedurnya saya ya. tanamkan kepada teman-teman ya. Pertama, sudahkah Bapak Ibu guru maupun wali kelas maupun Mhm. BP itu eh, menangani anak ini sudah maksimal atau belum? Saya biasanya Oke. gitu. Nah, itu ini memang saya sengaja saya tanamkan ke teman-teman ya. Sudahkah Hmm. kita memberikan yang maksimal kepada anak-anak tentang suatu permasalahan? Ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua kalau ada satu permasalahan dengan anak-anak itu guru yang bersangkutan supaya untuk bisa memberikan solusinya terlebih dahulu. Oh, iya, iya, iya. Baru kemudian guru itu
nggak ada penyelesaian, naik ke wali kelas. Oh, sip. Wali kelas nggak ada penyelesaian, baru ke BP. Nah, kalau BP sudah nggak ada penyelesaian, ya saya harus turun tangan. Nah, itu. Ini prosedur yang kami terapkan selama ini seperti itu, Ustaz. Nah, misalnya berkait dengan eligible ya, eligible ya. Ini memang kondisi sekolah itu beda-beda. Ya. Mungkin di tempatnya Ustadz eligible itu semacam kayak diperebutkan ya. Tapi di tempat saya eligible itu yang mau kita putuskan untuk eligible aja anaknya menolak karena pengennya nggak kuliah, pengennya nggak kuliah, dan akhirnya kita mengambil peringkat bawahnya lagi. Akhirnya begitu ya, mungkin kondisinya siswanya berbeda ya. Ya waktu ya dalam tanda kutip ya kalau kita berada di Artinya sekolah. tetap dalam hal ini prosedur dilakukan ada tahapannya, Pak ya. Baik Ya. tadi penanganan siswa, kasus lain hanya kalau bisa ditangani di bawah ya nggak usah ke atas gitu. Kalau bertahap-bertahap sampai pada pimpinan. Termasuk eligible juga tadi mungkin ada tahapannya juga. Ya, eligible juga demikian ya. Tapi ada hal mungkin barangkali yang penting juga dalam satu pengambilan keputusan, yaitu terkait dengan tantangan setelahnya, Pak. Tantangan setelahnya ada dampaknya negatifkah, positifkah, baik menyangkut siswa ataupun juga tadi yang faktor-faktor eksternal. Nanti setelah saya putuskan, ada nggak itu gimana menangani apa kemungkinan tantangan itu, Pak? Ya. Tantangan mestinya ini kalau permasalahan itu kan cenderung yang sifatnya negatif ya Ustadz ya. Ya. Cenderung ya. Kalau tantangan yang positif kan biasanya itu bukan masalah ya. Ya, tantangan yang sifatnya negatif. Memang terkadang anak-anak kita itu kan melakukan sesuatu yang negatif ya. Melakukan sesuatu yang negatif. Nah, ini ya seperti tadi kita cari tingkat kebenarannya dulu, kemudian kita atasi prosedur seperti tadi. Nah, kemudian terakhir kalau memang itu sesuatu masalah yang sulit untuk kita tolerir, ya akhirnya orang tua kita panggil itu, tetapi udah melalui proses panjang ya, proses panjang. Kemudian orang tua sudah kita panggil dan seterusnya, keputusan akhir saya ya harus pindah. Gitu. Harus pindah, dan itu sudah saya lakukan beberapa kali. Kemarin di tahun ini saya setengah tahun saja ya di SMA ini ya, setengah tahun di SMA ini sudah meminta anak-anak untuk terpaksa harus pindah. Itu ada 6 anak, Ustaz. Banyak 6 anak? Iya, banyak. Dan kasusnya hampir sama. Berarti sudah menyangkut pelanggaran tata tertib itu ya? Ya, banyak. Karena misalnya pacaran sudah keterlaluan misalnya gitu loh. Contohnya pacaran keterlaluan. Nah itu ya. Ini kan sudah keterlaluan itu ya sudah kan udah negatif banget itu. Nah ini ya itu dua-duanya harus kita harus kita minta untuk pindah gitu loh ya. Nah ini artinya dalam hal tertentu memang itu saya harus tegas, Pak. Karena itu untuk pembelajaran, kalau enggak akan berefek ke masyarakat. Lu ternyata anak seperti itu aja kok masih dipiara toh. Nah, itu kan sekolahan kita yang jadi jelek gitu loh ya. Nah, ini jadi tapi sempat juga apa ya istilahnya itu menggunakan ya aparat lah begitu ya. Menggunakan aparat, artinya kan nggak terima kalau anaknya disuruh pindah, itu kan nggak terima ya. Betul. Nah, itu yang tadi. Nah ini menggunakan aparat. Iya benar kan dampaknya itu. Itu saya hadapi betul, saya hadapi. Ya kita ajak ngobrol-ngobrol tentang aturan sekolah dan seterusnya secara apa ya, secara kekeluargaan begitu. Ya pokoknya secara apa ya, pikiran dingin lah begitu loh. Dan akhirnya walaupun aparat itu datang, ya
tetap apa ya? Tetap akhirnya menerima. Oke. Akhirnya menerima. Nah, coba kalau misalnya ya kita anukan ya biasanya saya terus tak kembalikan Bapak sebagai aparat. Kalau ada yang Hmm, seperti ini gimana? Malah beneran saya seperti itu. balikin ya. Iya. Jadi itu memang Ustaz. Jadi eh, masyarakat itu ada yang mengatakan, loh, wong siswa sudah seperti itu kok nggak dikeluarkan dari sekolah toh. Nah, itu loh ya. Nah, jadi gitu. Ini dalam kasus tertentu ya. Kasus Ya, tertentu. ya, Ya akhirnya betul, kita betul. Ya, kita ya. ambil kita ambil langkah tetapi juga tidak mematikan ya. Tapi tidak mematikan. Artinya sebenarnya sih apa ya? Mungkin bahasanya sebenarnya dikeluarkan, tapi kan Ya, halusnya kan diminta untuk pindah itu loh ya. pindah, Itu. mengundurkan diri bahasanya. Ya. Ya Hmm, mengundurkan diri benar. ya. Hmm. Baik, mungkin dalam hal ini mungkin saya salut dengan keberanian Mbak Is dengan ngambil kebijakan, katakanlah mungkin termasuk tegas ya, dalam setengah tahun sudah 6 apa 5 tadi ya, 6 ya. Nah, Hmm. ya Mungkin ada dalam sebagai dasar pengambilan keputusan ini, adakah faktor-faktor yang Pak Is jadikan katakanlah pendorong atau personal yang membacking bahasanya untuk bagaimana bisa mengambil keputusan-keputusan yang krusial itu, guys. Ada faktor yang mumpung ya, atau mungkin juga ada ini yang menguatkan di belakang itu. Oh, enggak, kita semuanya Pak, Eh, aturan, Pak. Jadi kita Aturan kan ya. di sekolah kita tahu semua lah, di sekolah kan mesti ada Ya, tata tertib, ada peraturan akademik, ya kan itu loh ya. ya, Ada peraturan akademik, ada SOP, ya kan. ya. Nah, kita dasarnya itu saja kalau Ustaz. Dasarnya itu, Baik. kemudian apa ya, kita nggak pengen ada dampak negatif terhadap teman-teman yang lain. Ntar kalau anak-anak yang bermasalah itu kita biarkan nanti anak-anak makin ini. Karena saya sendiri juga tak tanamkan ke Bapak Ibu, Ustadz. Ada korelasi positif ya. Ada Hmm. korelasi positif antara peningkatan kedisiplinan dengan kepercayaan masyarakat. Oh, Nah, artinya kalau ya, sekolah itu menerapkan kedisiplinan, masyarakat makin percaya. saya. Nah, artinya nanti Ya, akan betul. banyak menyekolahkan ya orang tua itu lebih cenderung menyekolahkan ke sekolah yang disiplin. Ya, dikejar ya, malah dikejar Nah, orang. ya, jadi seperti itu. Makanya waktu saya masih di Magelang, Ustaz, itu pernah Hmm. juga tidak menaikkan anak itu sampai Nah, ya. 6, sampai 6. Nah, Itu berani. Tetapi ya bukan kemudian tidak naik ya. Ya naik harus ya, terbang gitu loh ya. Nah, ini. terbang, Ya misalnya karena pindah. kalau nggak gitu nanti dan ternyata pendaftaran berikutnya itu geser siswa makin banyak. Oh iya, artinya Ya, sebenarnya gitu. selama ini yang banyak Pais ambil dengan berbagai pertimbangan tadi masukan dan juga Hmm. prosedur ataupun juga aturan, sebenarnya demi kebaikan siswa pada umumnya Pais ya, dan pembelajaran. Iya, iya, Nah, pasti di situ, Pak. Kita kita apa ya? em, istilahnya apa ya? Pengelolaan sekolah ya, memang memang ada keberanian-keberanian seperti itu. betul. Gitu ya. Iya. Nah, Termasuk ini. mengeluarkan siswa. Kadang kan ada beberapa kemarin saya wawancara beberapa soalnya dia berpikirnya apakah iya kalau kita lepaskan ini di luar bisa lebih baik? Ya, itu kan pertimbangan yang kadang juga memberatkan, dia lebih cenderung ke arah namanya kasihan lah bahasanya ya. Ini kalau kita keluarkan nanti lebih lebih parah misalnya. Ya udah di sini Ya, aja atau gimana itu. ya. Ada juga yang seperti itu, Ustaz. Jadi eh, apa ya keputusan yang saya ambil itu kan tetap semuanya berdasarkan data yang ada ya. Data ke Jadi ya. data. Kemudian berdasarkan pertimbangan tim manajemen seperti tadi saya sampaikan, pertimbangan tim manajemen. Nah, artinya eh, saya juga selalu tawarkan juga, masih bisa enggak?
anak ini kita dandani gitu loh ya. Oh, Masih ya, bisa ya, ya. enggak? Nah, itu juga selalu saya lontarkan juga. Betul, betul, ya, ya. Eh, Coba hal-hal seperti ini sudah dilakukan belum? Yang gini-gini yang lain sudah dilakukan belum? Pak ini belum Pak. Ya udah kalau ini belum dicoba dulu agar supaya anak bagaimana. Nah, kalau perkembangan anak dalam waktu katakanlah 2 minggu kita terapi, yaitu ternyata tetap sulit, ya udah itu baru gitu. Oh, baru Gitu. ya Jadi final tetap ya. ada. Jadi pertimbangan-pertimbangan apa ya? Betul, 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 ya. Pertimbangan-pertimbangan di samping aturan ya, kalau aturan jelas ya. Di samping aturan, pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya apa? Kemanusiaan itu tetap ada. Tetap ada ya, Itu ya. tetap ada itu. Nggak Ya, serta-merta dan kadang-kadang kita pertimbangan juga semuanya begini. jebret itu enggak ya. Enggak. Apa ya? Seperti tadi Ustadz sampaikan, ntar keluar dari sekolah ini bisa jadi nggak sekolah. Ya. Nah, makanya terus angka APK-nya ya, jadi APK, jadi angka pendidikannya itu kan jadi ya nih apa jadi tinggi angka putus Tinggi putus ya. sekolah itu loh ya. Jadi angka Sekolah putus ya. sekolah jadi tinggi. Nah, kita nggak pingin seperti itu. Maka kalau terpaksa anak itu memang harus apa ya, harus keluar, ya sebisa mungkin kita mengarahkan untuk pindah, bukan kemudian terserah, bukan gitu. Nah, tapi tetap kita arahkan pindah, bahkan kami itu ya termasuk saya, kemudian wakil kepala sekolah itu berusaha untuk mencarikan. Membantu ya. Nah, itu Mungkin mencarikan. dengan pedoman prinsip barangkali di tempat yang lain lebih bisa berkembang, lebih bisa berubah mungkin itu. gitu ya. Iya. Jadi saya Karena selalu memang gitu. kami alami juga Pak di sekolah begitu. Gini-gini setelah kita coba pindah, kita arahkan di sana, ternyata memang sukses. Tiba-tiba pulang, Pak, saya udah perguruan tinggi negeri yang ini. Dan sesuai harapan kita. Ya. Padahal di Banyak sini yang seperti dikeluarkan. itu banyak. Ya. Banyak, Yang seperti betul. itu banyak. Gitu. Nah, Oke, Pak Is, mungkin yang terakhir nih. Mungkin ada pembelajaran apa yang dipetik dari semua perjalanan pengambilan keputusan Pak Is? Mungkin yang bisa disampaikan ke saya, ya. Artinya dari kesimpulan ini apa sih yang bisa dipetik kesimpulan itu, terutama nanti buat saya sebagai DP. Ya. Yang jelas yang sudah kita alami, Ustadz ya, yang sudah kita alami atau pengalaman ya, yang sudah ada pengalamannya itu, alhamdulillah ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Jadi contoh begini, saya mungkin dianggap terlalu berani ya. Kepala sekolah yang lain aja nggak berani mengambil langkah seperti itu, tapi saya berani. Contohnya begini, waktu saya di Magelang, itu kan saya berani menganggarkan apa ya, peningkatan kompetensi guru mata pelajaran X ujian nasional. Nah ini anggarannya besar itu, sampai 30-an juta itu. Sampai 30-an juta. Nah, dari keputusan yang saya ambil itu memang itu saya agak menekankan ya, artinya Bapak Ibu guru agak kurang setuju atau apa, saya tetap ambil langkah kebijakan seperti ini kita jalankan. Nah, dan hikmah yang kita ambil dari itu ternyata akhirnya banyak kemajuan. Ya, yang masuk olimpiade ada, yang semula nggak ada menjadi ada, yang masuk perguruan tinggi negeri banyak. Nah, itu kemudian hikmah lagi yang kita ambil kalau dari kasus-kasus tadi ya. Ya, anak makin tertib, anak makin apa ya, walaupun kalau tertib 100% enggak mungkin ya. Tapi anak kan paling tidak ada efek jera di situ ya. Nah, kemudian anak makin ya apa ya? Ya tertib itu tadi, tertib, kemudian kehadirannya juga makin bagus. Nah, ada lagi gini Ustaz. Untuk penanaman etika maupun budaya ya, saat ini saya melakukan
sesuatu yang mungkin dibilang berani juga. Jadi begini, anak datang ke sekolah itu tidak jam 7 tet terus pelajaran enggak. Betul. Jadi jam 7 kurang 5 menit itu sudah kita bel. Kemudian anak-anak kita apa ya? Kita kumpulkan di lapangan untuk apel. Nah, selama setengah jam. Nah, setengah jam itu untuk budaya, untuk karakter, untuk literasi. Nah, itu dijadwal dan itu terus setiap hari. Itu harian. Kecuali hari Setiap Senin hari. upacara. Iya, setiap hari sehingga guru masuk pelajaran itu jam 7:30. 7:30. Nah, itu. Jadi Jadwal ini pelajaran termasuk terhitung 7:30 ya. Jadwal iya. pelajaran. Jadi ya pelajarannya 7:30 baru dimulai gitu loh ya. Tapi Itu anak setiap berlaku hari semua kelas, Pak Is. 10, iya 11, 12. semua siswa. Nah, terus apa yang dilakukan di situ? Pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua Pancasila bersama-sama Ya. itu ya. Kemudian yang ketiga doa untuk apa? Untuk pelajaran ya. Nah, Ya. kemudian setelah itu diisi ada budaya, ada karakter, ada literasi, Itu ada kok sifatnya kebersihan. pembinaan. Ya, terus itu. Dan itu. Dan lagi saat ini yang tidak kalah pentingnya ya, saya tahun besok itu ingin mencanangkan P5-nya itu ya, P5-nya itu ingin mencanangkan gaya hidup berkelanjutan itu 2 poin utamanya. Ya, green lifestyle dan halal lifestyle. Green lifestyle itu adalah gaya hidup ramah lingkungan. Ya. Kemudian kalau halal lifestyle, gaya hidup halal. Halal. Ya, ini 2 poin ini tak tanam mulai tahun pelajaran besok. Nah, kemarin saya enggak karena kan saya hanya mengikuti program yang sudah ada. Ya kan, ya. saya datang ke sekolah yang baru kan program sudah jadi. Kalau ini itu. ke sana sudah karyanya yang ininya Pak Is tahun ya. pelajaran besok saya tanamkan itu. Nah, di sekolah yang saya tinggalkan itu loh ya. Di sekolah yang saya tinggalkan itu saya beri gaya hidup berkelanjutannya itu. Ya. Tapi ya enggak tahu terus implementasinya kan saya nggak bisa ngawal. Betul ya. Nah, ini tapi kalau yang sekolahan yang baru ini besok gitu. Itu Ustaz mungkin ya. Oke. Ya, makasih Pak Is secara saya cukup banyak masukan dan pelajaran dari Pak Is terkait dengan wawancara ini. Semoga memberikan keyakinan saya dalam menerapkan konsep-konsep dalam pengambilan keputusan di saat nanti sebagai guru pemimpin pembelajaran. Ya, belajar. Mungkin itu saja dari Pak Is. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syairozi SPDMM dari CGP Angkatan 6 SMA Islam Al-Azhar BSD Kota Tangerang Selatan. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan satu wawancara terkait dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Dalam kesempatan ini telah bersama saya adalah Bapak Abdul Jawad NPD, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar BSD Edmeten. Assalamualaikum Pak Jawad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini terima kasih saya diberi kesempatan untuk hadir ketemu dengan Bapak. Di mana dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terkait bagaimana pengambilan keputusan seorang pimpinan, dan ini pimpinan satuan pendidikan. Tentunya selama perjalanan Bapak memimpin jalannya kepemimpinan ini di sekolah, tentunya mengalami satu harus dituntut dengan pengambilan keputusan-keputusan
Yang di sana mungkin ada hal-hal yang sifatnya dilematis atau ujukan moral. Gimana cara Bapak untuk mengidentifikasi hal tersebut? Baik, terima kasih Pak Osi. Luar biasa pertanyaannya Pak Osi. Yang pertama, sebagai seorang pimpinan di satuan pendidikan, sudah barang tentu kita harus mengambil sebuah keputusan terhadap beberapa kasus yang tidak mungkin kita bisa hindari. Kasus itu pasti akan terjadi karena ini dinamika dari sebuah satuan pendidikan, Pak. Langkah pertama yang mungkin kita harus ketahui ketika kita menghadapi sebuah kasus adalah satu, kita harus mengidentifikasi dulu, Pak. Ini apakah kasus ini termasuk ke dalam dilema etika atau kasus ini termasuk ke dalam rujukan moral. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita berdasarkan pengertiannya saja termasuk, Pak. Yang pertama, kalau dilema etika itu lebih kepada kita menghadapi dua hal kebenaran atau nilai kebajikan yang sama-sama muncul, Pak. Sehingga kita harus menentukan kesimpulan, menentukan keputusan di antara dua kebenaran itu. Jadi kalau seandainya menurut kita ini yang paling tepat, bukan berarti yang lain ini salah, tetapi ini juga sama. Tapi apakah ini akan tepat atau tidak? Nah, ini kita menghadapi dua kebenaran. Ini disebut dengan dilema etika, Pak. Kemudian yang kedua, kalau rujukan moral lebih kepada pilihannya itu antara benar dan salah, Pak. Nah, ini di sini diuji seorang pemimpin, integritasnya, prinsip-prinsip dasar yang dimilikinya, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, diuji nih, Pak. Apakah dia akan terbujuk oleh rujukan moral tersebut atau dia tetap di dalam konteks dia memutuskannya. Gitu, Pak, kurang lebih saya mengidentifikasi. Biasa ya, kami saya jadi jelas ini tentang bagaimana identifikasi dari dua pengambilan keputusan ini, dilematik dan satu rujukan moral. Bagaimana dalam Bapak sendiri mengambil satu keputusan ini, sementara tadi ada munculnya nilai-nilai kebijakan yang di dalamnya, Pak, yang tadi sudah dijelaskan. Bagaimana cara pengambilannya? Nah, ketika sudah saya identifikasi kasus yang tadi, oh saya tentukan ini adalah dilema etika, oh saya tentukan ini adalah rujukan moral. Langkah berikutnya setelah diidentifikasi adalah satu, menentukan paradigmanya terlebih dahulu. Jadi paradigma dari kasus dilema etika ini misalkan, apakah paradigma ini termasuk ke dalam individu versus kelompok? Ya, ataukah mungkin paradigmanya ini termasuk ke dalam jangka pendek versus jangka panjang, atau termasuk ke dalam misalkan rasa keadilan versus rasa kasihan. Jadi kita harus klasifikasikan dulu paradigmanya gitu. Setelah kita ketahui paradigmanya, baru kita lakukan uji daripada langkah-langkah pengambilan keputusan, Pak. Gitu. Jadi ada kurang lebih ada 9 langkah. Mungkin bisa di riset terkait dengan 9 langkah tersebut. Salah satu diantaranya adalah uji regulasi. Apakah kasus ini secara peraturan akademik atau peraturan tata tertib ini melanggar atau tidak? Kemudian apakah peraturan yang sudah kita buat ini bersinggungan dengan kasus ini atau tidak, dan lain sebagainya gitu. Setelah itu baru kita tentukan, Pak, dengan keputusan tersebut. Nah, cara menentukannya adalah kita harus mengadopsi prinsip-prinsip daripada pengambilan sebuah keputusan, Pak. Prinsipnya itu bisa jadi cara berpikirnya itu untuk yang lebih luas, hasil akhir, atau bisa jadi prinsip pengambilan kesimpulan ini berdasarkan rasa peduli kita gitu, Pak. Kepedulian, Ya, kepedulian. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi langkah-langkah ketika kita menentukan sebuah kasus kurang lebih seperti itu. Luar biasa, ternyata apa yang Pak Jawad lakukan dalam proses pengambilan keputusan ada kesamaan dengan apa yang kami pelajari, Pak, di dalam penelitian itu. Terkait ada prinsipnya, paradigma, prosedur, langkah-langkah yang menyangkut 9 tadi itu ada. Nah, sekarang sejauh yang pernah Pak lakukan, apakah efektif itu, Pak, untuk melakukan dengan menggunakan poin-poin tadi? Kalau dilihat sudut efektivitas atau tidak, itu kalau saya secara pribadi based on kasus tersebut, Pak. Jadi kalau seandainya kasus itu perlu ditangani secara cepat, bisa jadi langkah-langkah itu mungkin tidak semuanya diakomodir.
Kalau kasus itu mungkin perlu penanganan khusus sehingga langkah-langkah itu bisa juga diakomodir seluruhnya. Tapi sekali lagi Pak, efektif dan tidak itu tergantung dari sudut pandang kita memahaminya Pak. Kalau seandainya si kasus tersebut gitu kan memungkinkan kita gitu ya tanpa harus menggunakan jadwal untuk pemanggilan dan lain sebagainya, sepertinya itu termasuk dalam kategori efektif untuk cepat dilakukan, cepat diputuskan itu. Jadi efektivitas dan tidaknya tergantung daripada kasusnya sih Pak, seperti itu. Ya, baik. Mungkin selain tadi dari nilai keefektifan, tentunya juga dari keputusan-keputusan yang diambil menuai sebuah tantangan. Ya, kira-kira bagaimana sudut pandang menurut Bapak bahwa dalam tantangan apa yang akan diambil dalam setiap keputusan itu? Oke. Dalam sebuah keputusan pasti akan ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya Pak. Ya. Pihak itu bisa jadi pihak internal dari sebuah sekolah itu sendiri, warga sekolah Pak, termasuk di dalamnya guru, tenaga kependidikan, siswa, kemudian orang tua. Tapi ada juga tantangan eksternal. Biasanya selain daripada orang tua, kadang di sebuah kasus Pak, ada yang suka menggunakan pihak ketiga. Artinya kalau misalkan kasusnya itu sudah terlalu tinggi, bisa masuk ke ranah kepolisian Pak. Nah, itu biasanya menjadi tantangan tersendiri. Jadi tantangannya sih bisa sifat internal atau bisa sifatnya eksternal, kurang lebih seperti itu. Mungkin karena mungkin seringnya dan banyaknya kasus-kasus yang ditemui oleh seorang kepala sekolah, ada nggak satu schedule penjadwalan tertentu nanti dalam menghadapi kasus ini, kira-kira durasinya berapa, menjadwalan penyelesaiannya? Oke. Kalau penjadwalan itu sendiri terhadap suatu kasus itu saya melihat dari sudut pandang kasus itu sendiri Pak. Bisa jadi kasus itu memang perlu saya lakukan penjadwalan, tapi ada juga kasus yang mungkin tidak perlu saya lakukan penjadwalan Pak. Artinya kalau seandainya kasusnya itu lebih sifatnya itu harus masif gitu kan kita menanganinya, ya perlu kita harus ada penjadwalan. Artinya kita harus berhubungan dengan pihak eksternal, kita undang orang tua, kita undang pihak ketiga yang terlibat di dalamnya, sehingga kan nggak mungkin dalam satu waktu kita putuskan. Artinya kita bisa jadi pada hari ini memanggil siswa sebagai pelaku, hari berikutnya memanggil siswa sebagai korban, hari berikutnya kita konfirmasi ke orang tua, hari berikutnya kita coba kumpulkan data dan lain sebagainya. Jadi proses-proses itu kita akan lalui tergantung daripada kasusnya. Penjadwalan bisa memungkinkan dibuat kalau kasusnya berat. Tapi kalau kasusnya ringan, hari harus diputuskan, mungkin saya tidak perlu melakukan penjadwalan. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, jadi mungkin kalau bisa saya tafsirkan tadi, pada dasarnya kasus-kasus itu sudah dipetakan dulu Pak, antara ringan, sedang dan berat tadi itu ya. Terkait dengan kasus-kasus yang terutama yang berat barangkali, selain Bapak sebagai pimpinan perlu kesiapan dalam hal tadi, kemampuan mengolah data dan sebagainya, ada tidak mungkin yang sifatnya namanya pengaruh atau juga mungkin faktor-faktor pengaruh tadi atau personal yang diharapkan bisa membantu mempermudah jalannya keputusan? Oke, dalam pengambilan keputusan bagi saya mungkin saya tidak berdiri sendiri Pak. Artinya meskipun diputuskan oleh kepala sekolah, tetapi saya perlu pertimbangan-pertimbangan dari teamwork di satuan pendidikan saya Pak. Bisa jadi terdiri dari wakil, kemudian bimbingan konseling, kemudian wali kelas dan juga bapak ibu guru. Artinya supaya lebih efektif sebuah keputusan diputuskan, itu saya perlu yang namanya pembantu-pembantu yang saya sebutkan tadi. Artinya meskipun saya memutuskan, tetapi sudah pasti banyak hal yang saya pertimbangkan gitu ya untuk sebuah kasus. Jadi sebenarnya faktor-faktor itu ya sudah ada di dalam itu sendiri. Setiap dalam sebuah pengambilan keputusan dan itu ada teamworknya ya. Teamwork dan itu mungkin cukup menarik dan ini sebuah wawasan pengetahuan bagi saya pribadi. Mungkin yang terakhir ini Pak, dari semua yang sudah Bapak lakukan dan mungkin tadi sudah diceritakan ke saya, ada tidak mungkin pembelajaran yang bisa dipetik
terutama buat pembelajaran bagi saya pribadi ke depan dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kah, atau sebuah pemimpinan pembelajaran. Yang kesimpulan yang bisa kita ambil daripada pengambilan keputusan, ingat bahwa pengambilan keputusan itu haruslah memuat nilai-nilai kebajikan. Karena keputusan itu berpengaruh terhadap orang banyak, Pak. Sehingga jangan sampai orang lain memiliki kesimpulan terhadap keputusan kita itu bahwa keputusan ini tidak matang atau prematur. Artinya, coba pikirkan lebih holistik lagi di dalam memutuskan sebuah kasus, Pak. Jangan sampai ada hati yang tersakiti. Banyak hal yang kita pertimbangkan, tapi minimal kita mampu meminimalisir keputusan yang memungkinkan membuat sakit hati banyak orang. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jawad. Demikian Sama-sama. mungkin wawancara saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ya. Demikian wawancara saya dengan Pak Abdul Jawad, MBD, Kepala Sekolah SMP Islam Al Azhar @ Medland. Terima kasih.